cara berjalan melenggok-lenggok dengan Beda. berjalan lurus. Itu gini Bang. Sama. Dengar dulu Bang. Apa bedanya? Saya ini, saya ini penggemar Mana? Wiro Sableng. Pendekar kapak maut Ya. kapak maut naga geni 212. Saya Iya, dulu pantas paling gendeng masih ya, ketinggalan. gitu. Dengar Bang. Di kampung Iya. saya, di kampung Pantas halaman gendeng, ya? saya, waktu saya masih kecil dulu. Iya. Ya, saya Ya. ini sangat tergila-gila dengan Wiro Sableng. Makanya waktu kecil tuh saya tulis Iya. 212, ya kan? Wah, Ya, saya kemana-mana. ya, gendeng kan? Iya, namanya senja gendeng. Makanya karena jadi saya tahu waktu pukulan matahari, gerakannya itu begini. Cot, itu pukulan matahari. Nggak ada pukulan matahari begini-begini, nggak ada. Itu makanya saya bilang gerakannya sama. Nah sekarang apakah ada dua jurus? Takbiratul ihram yang mana yang benar? Takbiratul ihram begini atau begini? Anda bilang dua-duanya. Berarti waktu Allah diperagakan berarti dua kali gerakan. Betul? Begini Mas Edis, terkait mengenai pergerakan sholat, dengar, terkait mengenai gerakan sholat, sepanjang yang sesuai dengan ayat yang diajarkan di dalam hadisnya Rasulullah, itu silahkan dibuat. Paham? Nah, Sebenarnya begini, yang cuma bisa saya gimana? atau mau teruskan? Dengar, saya dulu sebentar, saya dulu. Silakan. Yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan hadis, untuk gerakan sholat takbiratul ihram, kita contoh takbiratul ihram, itu sebaiknya untuk laki-laki itu berada di antara telinga. Sebaiknya untuk laki-laki seperti ini. Bagi perempuan sebaiknya begini. Nah, dengar. Untuk perempuan sebaiknya begini di sini. Jadi gerakan sholat waktu Jibril memperagakan, inilah gerakan sholat untuk laki-laki, inilah gerakan sholat untuk perempuan, begitu. Saya tidak mengklaim tentang Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Hanya saja kami hanya dengar dulu. Jangan dibantah dulu. Jangan dibantah dulu. Kami hanya mengikuti sunnatullah yang disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kami tentang bagaimana cara tatanan sholat, kami mengikutinya. Jadi kalau kami tidak bisa mengklaim istilahnya Allah begini, Allah mengajarkan begini, bukan seperti itu. Itu bukan hak prerogatif Tadi baru saya bilang dua-duanya benar. Sekarang bukan hak prerogatif. Karena yang benar, Bang. Karena kami tidak ada klaim. Masalahnya di mana salahnya antara begini dan begini? Baik, saya jawab. Di mana salahnya? Saya jawab. Baik, salahnya banyak sekali. Gini, Bang. Di mana salahnya? Pertama-tama, Anda mengklaim bahwa Anda sholat seperti Muhammad sholat, seperti yang ada hadis yang barusan Anda katakan. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Benar. Sekarang kita teliti. Pertama begini. Baik. Apakah itu mengenai bahasa atau gerakan? Kalau menurut saya itu nampaknya soal gerakan, bukan soal bahasa. Jadi kalau ada muslim bilang, memang ada. Sebentar dulu, Bang. Saya kan belum selesai. Muhammad berkata silakan. itu kepada orang apa? Pastilah dia berkata itu kepada orang Arab juga. Karena sahabat-sahabatnya juga orang Arab, orang-orang Quraisy. Pastilah waktu Muhammad berkata, seperti saya sholat, pasti itu bukan soal bahasanya, tetapi soal gerakannya. Makanya kalau ada orang bilang sholat harus bahasa Arab, di mana kata-kata sholatlah harus bahasa Arab? Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah seperti saya sholat. Ketika Muhammad sholat, yang benar yang mana? Kunut atau enggak kunut? Sampai sekarang belum kelar. Takbiratul ihram, apakah begini atau begini? Sampai sekarang juga belum kelar. Makanya ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Beda-beda sholatnya. Bacaan basmalah saja waktu Al-Fatihah beda-beda. Ada yang basmalahnya dibaca, ada yang basmalahnya tidak dibaca, ada yang nyari jalan tengah, dibaca tapi pelan-pelan. Lalu saya teringat kepada sebuah hadis. Ada hadis bilang begini. Umat muslim. Pintar Mas Edis pintar, banyak tahu bahas hadis nih. Jelas. Saya tuh sudah belajar agama Islam 13 tahun. Mudah-mudahan kalau mau berguru agama Islam sama saya. Tapi mudah-mudahan Mas Edis tidak dusta dengan yang Mas Edis pelajari. Saya tidak dusta. Begini, dikatakan di situ. Silakan. Dikatakan begini. Bahwasanya ya. Umat muslim
dalam mazhab-mazhab itu berbeda-beda. Lalu ada hadis yang berkata begini, sesungguhnya Muhammad membolehkan orang Islam itu berbohong atau berdusta di dalam 3 perkara. Salah satu perkara yang dibolehkan silakan. umat muslim berdusta tentangnya, yaitu dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Contoh, saya kasih contoh. Masalah kunut dan tidak kunut. Ada yang bilang kunut, ada yang bilang wajib, ada yang bilang tidak wajib. Takbiratul ihram, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Ya kan, bacaan basmalah, ada yang dibilang baca keras. Sekarang begini, bagaimana solusinya supaya tidak bertikai, supaya umat tidak bertikai? Nah itu, ada hadis yang mengatakan boleh kau berdusta dalam 3 perkara. Sebentar bang, sebentar. Artinya apa? Artinya apa? Enggak, satu-satu enggak. Biar jangan lupa, supaya tidak bertikai antara kunut dan tidak berkunut. Sebenarnya kalian boleh berbohong. Allah bilang aja lah Muhammad kadang kunut, kadang nggak kunut. Ya, oh Muhammad tuh kunut. Oh kadang nggak kunut. Kan boleh berdusta untuk menafikan dia yang bertikai. Sebentar. Tapi sayang, Sebentar, tunggu dulu. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Enggak, tunggu. Nanti lupa, nanti saya lupa. Silakan. Saya lupa, tunggu sebentar. Silakan. Jangan, Mas